Selamat datang kembali. Kali ini kita coba gali lebih dalam beberapa gagasan dari Beyond Order, 12 More Rules for Life, karya Jordan Peterson. Kita pakai kutipan-kutipan langsung dari bukunya ya. Kita coba bedah nih beberapa wawasan kunci soal aturan, tanggung jawab. Terus gimana kita menavigasi antara kekacauan dan keteraturan dalam hidup. Ya, dan fokus utama dari materi yang kita punya ini ada di paradoks yang menarik banget di aturan pertama. Jangan meremehkan institusi sosial atau pencapaian kreatif secara sembarangan. Jadi, sumber ini tuh menggali gimana kita butuh struktur sosial buat kesehatan mental kita, tapi di sisi lain kita juga perlu keberanian buat mengubahnya, biar nggak kaku gitu. Oke, mari kita mulai dari sisi institusi sosial dulu ya. Di aturan itu, ada ide kuat nih dari teksnya, bahwa aturan main sosial itu penting banget buat menjaga kita tetap waras. Katanya kalau tanpa struktur sosial, wah pikiran kita bisa kewalahan gitu ya. Betul sekali, dan ini kelihatan kok dalam interaksi kita sehari-hari. Contohnya nih, anak kecil nunjuk sesuatu, terus orang dewasa merespon. Itu kan validasi awal yang penting banget, cikal bakal bahasa malah. Atau di kerjaan deh. Jaga hubungan baik sama rekan kerja, ngasih kredit kalau teman berhasil, bagi tugas, bisa diandelin. Nah itu semua kan bentuk regulasi sosial ya yang bikin kita stabil secara psikologis. Kayak kutipan puisi Burns di sumber ini. Andai suatu kekuatan memberi kita karunia untuk melihat diri kita sebagaimana orang lain melihat kita. Kita butuh cermin sosial itu kan. Tapi, nah ini dia, aturan satu kan juga nyebut pencapaian kreatif. Sumber ini kayaknya ngasih peringatan juga ya, jangan cuma patuh buta aja. Ada contoh menarik tuh dari Harry Potter, soal peta perampok yang diaktifkan pakai niat tidak baik. Ini soalnya nunjukin kalau aturan atau alat itu bisa jadi, gimana ya, baik atau buruk tergantung niatnya. Dan kadang perlu sedikit nakal gitu ya, buat tujuan yang lebih besar. Gimana nyambungnya sama aturan tadi? Nah, ini dia inti dilemanya aturan satu. Kapan kita harus ikut aturan, kapan kita harus berkreasi atau bahkan melanggar. Sumbernya kan ngangkat kisah Injil waktu Yesus menyembuhkan orang pas hari Sabat. Itu kan jelas melanggar aturan Sabat ya. Tapi demi tujuan yang lebih tinggi, demi kebaikan, menyelamatkan nyawa. Moralitas sejati, paling nggak menurut argumen di teks ini, bukan kepatuhan total, tapi kemampuan kita menilai kapan aturan itu udah melenceng dari tujuannya. Disinilah letak keseimbangannya antara menghormati institusi yang udah ada sama perlunya transformasi kreatif. Pembahasan ini jadi ngalir ke ide soal menghadapi diri sendiri ya, terutama masa lalu. Ada kutipan yang bilang kalau eksplorasi verbal sukarela itu bisa ngurangin ngerinya pengalaman traumatik. Contohnya klien yang cerita ulang trauma pas lagi trans gitu. Proses itu katanya bantu dia memahami dan mengolah kejadian itu. Dan ini nyambung banget sama pentingnya jujur sama diri sendiri. Sumber ini nekenin banget bahayanya self-deception atau ya menipu diri sendiri. Kenapa? Soalnya itu bisa ngerusak insting dasar kita loh, kompas internal kita gitu. Kalau kita biasa bohong sama diri sendiri, pas krisis penilaian kita bisa ngaco, udah nggak bisa dipercaya lagi. Oke. Terus sebagai semacam penawar atau cara ngadepin semua kerumitan hidup ini, muncul gagasan soal rasa syukur. Teks ini bilang, meskipun hidup ini penuh penderitaan, kita bisa melampauinya dengan sikap syukur yang sadar. Gimana tuh maksudnya? Ya, dan ini digambarin bukan kayak sikap naif ya, tapi lebih ke keputusan yang berani. Secara sadar, milih buat bersyukur di tengah kesulitan, itu cara buat mendorong yang terbaik dalam diri kita dan dunia. Semacam perlawanan gitu terhadap keputusasaan. Oke, jadi kalau kita coba rangkum nih ya wawasan dari kutipan-kutipan ini, kelihatan banget tema sentralnya, pentingnya kita menghargai struktur sosial, institusi, Tapi juga pentingnya keberanian buat mempertanyakan, menantang, bahkan memperbaruinya. Itu sisi pencapaian kreatifnya. Persis kayak inti aturan satu itu. ditambah lagi tanggung jawab pribadi ya, buat jujur sama diri sendiri, ngadepin masa lalu, dan mengadopsi rasa syukur itu tadi. Intinya yaitu, nemuin keseimbangan dinamisnya. Antara jalan di jalur yang udah ada demi stabilitas, sama berani bikin jalan baru kalau memang diperlukan. Dengan integritas dan kejujuran tentunya. Nah, sebagai penutup nih, ada pemikiran buat Anda bawa pulang. Mengingat soal tegangan antara struktur dan fleksibilitas yang barusan kita obrolin. Gimana Anda secara pribadi biasanya menavigasi momen-momen di mana Anda harus milih?
antara ikut aturan demi stabilitas atau kapan Anda merasa perlu menantangnya demi kebenaran atau mungkin pertumbuhan yang lebih dalam. Coba direnungkan.